Selamat sore Pak Ki dan teman-teman. Saya Sisilia Radila Rifika Putri, NPM 190802009 akan mempresentasikan materi saya mengenai virus TBC. Sebelum masuk ke virus TBC, saya akan menjelaskan mengenai apa itu virus. Jadi virus itu merupakan jasad renik yang ukurannya sangat kecil dan dia menginfeksi sel organisme biologis dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron saja. Dan virus ini merupakan parasit obligat intraseluler, yang mana parasit obligat intraseluler ini berarti virus tersebut harus berada di dalam sel organisme lainnya untuk dapat hidup. Jadi kalau virus itu ada di luar sel organisme, dia akan mati. Kemudian ukuran virus itu berkisar antara 20 sampai 300 nanometer. Kemudian ini ada tingkat klasifikasi virus dibagi menjadi 6 famili. Yang pertama ada famili Poxviridae atau poxvirus, di mana contohnya adalah Molluscipoxvirus atau kelompok virus moluska. Kemudian ada famili Iridoviridae atau Icosahedral Cytoplasmic Deoxyvirus, yang contohnya adalah Ranavirus atau virus kodok. Kemudian ada famili Herpesviridae atau herpes virus, yang contohnya adalah simplex virus atau virus yang serupa dengan herpes simplex. Kemudian ada famili Hepatnaviridae atau hepatitis B-like virus. Contohnya adalah orthohepatnavirus atau virus yang serupa dengan hepatitis B pada mamalia. Kemudian ada famili Parvoviridae atau parvovirus, dengan contohnya adalah Dependovirus atau virus yang terkait dengan adeno. Kemudian ada famili Circoviridae atau Sirovirus. Kemudian ada klasifikasi menurut Baltimore, di mana klasifikasi virus ini dibagi menjadi 7 kelompok. Kelompok pertama ada virus dsDNA atau virus DNA yang memiliki untai ganda, contohnya dari Ordocaudovirales dan Herpes virales. Kemudian kelompok kedua ada virus ssDNA yang merupakan virus DNA dengan untai tunggal dari famili Inoviridae dan Microviridae. Kemudian ada kelompok ketiga adalah RNA dengan utas ganda, kelompok 4 RNA dengan utas tunggal positif, kelompok 5 RNA dengan utas tunggal negatif, kemudian kelompok 6 RNA utas tunggal positif dengan perantaranya adalah DNA, kemudian kelompok 7 ada DNA utas ganda dengan perantaranya adalah RNA. Kemudian apa sih peran virus dalam kehidupan? Jadi virus ini dalam kehidupan ada yang berperan negatif dan berperan positif. Nah, berperan negatifnya itu sebagai penyebab penyakit infeksi pada makhluk hidup. Kemudian untuk yang positifnya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa virus itu dapat digunakan sebagai terapi gen, di mana gen jahat yang menyebabkan infeksi pada organisme ini diubah menjadi gen baik atau gen penyembuh. Contohnya salah satu peneliti yaitu David Sanders, dia berhasil menjinakkan cangkang luar dari virus Ebola sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembawa gen kepada sel yang sakit. Dalam kasus tersebut adalah penyakit paru. Kemudian virus ada bermacam-macam, ada yang menyerang hewan, tumbuhan, dan bakteri atau yang biasa disebut dengan bakteriofage. Nah, ini ada beberapa contoh virus hewan. Yang pertama adalah Newcastle disease virus yang menyebabkan penyakit tetelo dan menyerang hewan unggas terutama pada ayam. Kemudian ada Rose sarcoma virus yang menyebabkan penyakit kanker pada ayam. Ada virus rabies yang menyerang hewan, contohnya pada anjing, kucing, dan monyet. Ada bovine papillomavirus atau BPV yang menyebabkan penyakit kutil pada sapi. Kemudian contoh virus yang menyerang tumbuhan, ada tobacco mosaic virus atau TMV yang menyebabkan penyakit mozaik dan menyerang tanaman tembakau khususnya. Kemudian ada virus tungro yang menyerang tanaman padi, menyebabkan penyakit tungro. Dan ada virus citron vein phloem degeneration atau CVPD yang menyebabkan penyakit degenerasi pembuluh tapis pada jeruk. Kemudian ini ada contoh virus yang menyerang bakteri atau bakteriofage. Ada virus M13, virus P1, dan virus T4. Ketiga virus ini menyerang bakteri Escherichia coli. Nah, gimana sih pengobatan virus itu? Jadi, virus itu tidak dapat diatasi dengan antibiotik. Beberapa langkah pengobatan yaitu dengan pemberian vaksin atau vaksinasi yang akhirnya akan membentuk antibodi spesifik di dalam tubuh.
Kemudian dengan reaksi imunologi dari dalam tubuh itu sendiri. Jadi biasanya untuk mencegah atau menanggulangi virus yang terdapat pada tubuh dilakukan dengan meningkatkan imunitas tubuh, karena imunitas tubuh sendiri merupakan penjaga pertama tubuh yang mampu menghalang virus untuk masuk dalam tubuh. Kemudian kita masuk ke virus TBC. Jadi apa sih virus TBC itu? Penyakit TBC itu? Penyakit TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang menular dan sampai sekarang masih menjadi masalah kesehatan di dunia, terutama pada negara berkembang. Jadi menurut WHO atau World Health Organization, penyakit TBC ini sudah masuk dalam global emergency sejak tahun 1992. TBC ini merupakan pembunuh nomor 1, penyakit menular, dan penyebab kematian ketiga setelah penyakit jantung dan penyakit pernapasan akut di Indonesia. Jadi risiko dari perkembangan infeksi TBC untuk menjadi sakit TBC ini meningkat yang disebabkan oleh penurunan sistem imun yang dapat disebabkan oleh penyakit HIV, diabetes mellitus, konsumsi alkohol, malnutrisi, dan merokok. Nah, penyakit TBC ini disebabkan oleh virus Mycobacterium tuberculosa, di mana dari kata Mycobacterium sendiri artinya mirip jamur, karena virus ini memiliki karakter tumbuh pelikular seperti jamur pada media cair, meski dia ini tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun dengan jamur. Kemudian bentuknya ini batang, ramping, lurus, atau sedikit bengkok dengan ujung bulat dan lebar. Kemudian virus ini tahan asam, tidak berspora, dan tidak memiliki kapsul. Panjangnya sekitar 1-4 mm dengan tebal sekitar 0,3 sampai 0,6 mm. Kemudian virus ini mengandung lemak atau lipid yang memberi kemampuan virus ini untuk bertahan dalam kondisi asam dan tahan terhadap zat kimia serta faktor-faktor fisik. Kemudian virus ini juga bersifat aerob, di mana virus ini suka dengan lingkungan yang memiliki kadar oksigen tinggi. Untuk pertumbuhan virus ini sendiri, jadi tidak dapat, karena disebutkan tadi bersifat aerob, maka virus ini tidak dapat tumbuh tanpa adanya oksigen. Kemudian sifat pertumbuhannya ini terbilang sangat lambat, walaupun dengan kondisi optimal pertumbuhan. Jadi waktu pembelahannya itu sendiri sekitar 14-18 jam. Untuk meningkatkan pertumbuhan dapat dilakukan dengan meningkatkan tekanan CO2. Jadi pH pertumbuhan untuk virus ini berkisar 6-7,6 dengan pH optimalnya adalah 7 dan suhu optimalnya adalah 37 derajat Celcius. Nah, gimana sih penularan penyakit TBC ini? Jadi awalnya bermula dari penderita TBC yang dia itu batuk atau bersin. Kemudian dari batuk atau bersin tersebut akan keluar percikan dahak atau droplet, di mana droplet itu mengandung virus Mycobacterium tuberculosis yang akhirnya akan tersebar ke udara. Kemudian virus tersebut yang sudah tersebar ke udara dapat dihirup oleh orang lain yang sehat dan akhirnya orang tersebut dapat menjadi sakit. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi penularan TBC itu dapat dipengaruhi dengan lingkungan. Jadi seperti dilihat pada gambar, lingkungan yang buruk dapat menyebabkan penularan penyakit TBC ini meningkat. Nah, langkah pencegahannya sendiri sampai saat ini dilakukan dengan melakukan imunisasi BCG, yaitu memberikan vaksin hidup yang telah dilemahkan untuk akhirnya dibuat menjadi vaksin dan kemudian disuntikan. Pengobatannya sampai saat ini dilakukan dengan menggunakan obat anti-TBC yang diminum atau secara oral dengan menggunakan rifampicin dan isoniazid. Dan total perawatannya sendiri untuk penderita TBC sekitar 6-9 bulan dengan terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase intensif selama 2 bulan dan fase kelanjutan sekitar 4-7 bulan. Nah, dalam jurnal yang saya temui dikatakan bahwa salah satu obat alternatif yang dapat digunakan yang masih dalam tahap penelitian bisa dengan menggunakan vaksin miRNA 99B dan miRNA 223. Ini sumber-sumber yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.